Halo Ambisius Indonesia, di video ini kita akan membahas soal latihan OSN IPA SD tingkat Kabupaten Kota 2024. Yuk langsung saja kita simak videonya. Soal nomor 1, pupuk guano adalah pupuk yang kaya. Pembahasan, pupuk guano adalah pupuk yang berbahan dasar dari kotoran kelelawar. Kotoran kelelawar memiliki kadar nitrogen yang besar, kadar unsur fosfat tertinggi, dan kadar kalium yang besar. Pupuk guano terdiri dari pupuk cair dan pupuk padat. Pupuk guano cair dibuat dengan menambahkan air dan fermentasi, sedangkan pupuk padat diperoleh di gua-gua kelelawar. Jadi jawaban yang tepat adalah B. Soal nomor 2, cara pembudidayaan tanaman dengan menempelkan tunas dari satu tumbuhan ke batang tumbuhan lainnya supaya tunas dan batang itu bisa tumbuh menjadi tanaman yang memiliki sifat lebih baik daripada tanaman induk dinamakan. Pembahasan, pembudidayaan tanaman dengan cara menempelkan tunas pada batang tanaman sejenis yang akan dijadikan induk disebut okulasi. Yuk kita bahas lebih lanjut. Okulasi merupakan teknik perkembangbiakan tanaman secara vegetatif dengan cara menempelkan mata tunas dari suatu tanaman kepada tanaman sejenisnya. Okulasi bertujuan untuk menggabungkan sifat yang baik dari masing-masing tanaman yang diokulasi sehingga mendapatkan tumbuhan yang baik. Contohnya, pohon jeruk A memiliki buah yang besar tetapi batangnya terlalu tinggi, sedangkan pohon jeruk B memiliki buah yang kecil tetapi batangnya pendek. Untuk memperoleh pohon jeruk yang memiliki buah yang besar dan batangnya pendek, maka dapat dilakukan okulasi dengan menempelkan tunas pohon jeruk A kepada tunas pohon jeruk B. Jadi jawaban yang tepat adalah A. Soal nomor 3, laba-laba, kalajengking, kepiting, udang, dan lipan termasuk filum Arthropoda sebab hewan-hewan itu memiliki ciri khusus yaitu. Pembahasan, laba-laba, kalajengking, udang, dan lipan termasuk dalam filum yang sama yaitu filum Arthropoda. Hewan dalam filum Arthropoda memiliki ciri utama kaki yang berruas-ruas atau berbuku-buku. Jadi jawaban yang tepat adalah C. Soal nomor 4, rayap yang memakan kembali kulitnya yang terkelupas termasuk adaptasi. Pembahasan, rayap yang memakan kembali kulitnya yang terkelupas termasuk adaptasi tingkah laku. Adaptasi tingkah laku adalah adaptasi hewan yang dilakukan untuk menyesuaikan diri atau membantunya bertahan hidup. Hal ini dilakukan oleh rayap karena rayap dapat menghancurkan kayu yang keras, di mana pada sistem pencernaan rayap ditemukan enzim selulosa. Enzim ini diproduksi oleh flagellata yang hidup di usus mereka. Jadi, rayap akan memakan kembali kulit yang sudah terkelupas sehingga flagellata dapat aman masuk dalam saluran pencernaan dan membantu proses konsumsi kayu. Jadi, jawaban yang tepat adalah C. Soal nomor 5, hewan tersebut tinggal di daerah kutub yang bersalju sekaligus bersuhu dingin. Hewan ini mempunyai bentuk kaki yang besar dan lebar yang digunakan olehnya untuk berjalan di atas salju. Selain itu, hewan tersebut juga memiliki bulu yang sangat tebal yang berfungsi sebagai pelindung dari suhu dingin. Hal ini merupakan bentuk adaptasi. Pembahasan, pada soal terdapat kata kunci adaptasi. Adaptasi merupakan salah satu cara makhluk hidup untuk melangsungkan hidupnya. Adaptasi merupakan kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungannya. Ada 3 macam adaptasi yaitu adaptasi morfologi, adaptasi fisiologi, dan adaptasi tingkah laku. Nah, yang dilakukan beruang kutub tersebut merupakan adaptasi morfologi. Adaptasi morfologi adalah adaptasi yang dilakukan oleh makhluk hidup seperti hewan dan tumbuhan sebagai upaya untuk menyesuaikan dengan lingkungannya dengan disertai perubahan bentuk dan fungsi tubuhnya. Jadi jawaban yang tepat adalah A. Soal nomor 6,
Di dalam mulut terjadi pencernaan mekanik, yaitu proses mengunyah makanan menggunakan gigi, dan pencernaan kimiawi menggunakan enzim petialin. Enzim petialin berfungsi. Pembahasan. Di dalam mulut terjadi pencernaan mekanik, yakni proses mengunyah makanan menggunakan gigi, dan pencernaan kimiawi menggunakan enzim petialin. Enzim petialin berfungsi mengubah makanan di dalam mulut yang mengandung zat karbohidrat menjadi gula sederhana. Jadi jawaban yang tepat adalah B. Soal nomor 7. Di dalam usus besar ada bakteri Escherichia coli yang membantu proses pembusukan sisa makanan menjadi feses. Selain membusukkan sisa makanan, bakteria Escherichia coli juga menghasilkan vitamin K. Apakah fungsi vitamin K ini? Pembahasan. Di dalam usus besar ada bakteri Escherichia coli yang membantu proses pembusukan sisa makanan menjadi feses. Selain membusukkan sisa makanan, bakteria Escherichia coli juga menghasilkan vitamin K. Vitamin K berperan penting dalam proses pembekuan darah. Jadi jawaban yang tepat adalah D. Soal nomor 8. Asma termasuk salah satu penyakit atau gangguan yang menyerang sistem pernafasan manusia. Beberapa faktor yang bisa memicu timbulnya serangan asma ialah pembahasan. Asma merupakan gangguan pada organ pernafasan berupa penyempitan saluran pernafasan akibat reaksi terhadap rangsangan tertentu. Beberapa faktor yang bisa memicu timbulnya serangan asma ialah serbuk sari bunga, debu, bulu binatang, asap, udara dingin, dan olahraga. Jadi jawaban yang tepat adalah C. Soal nomor 9. Ketika kita melakukan suatu percobaan praktikum berupa mengendapkan air kapur, kemudian ditiup, maka endapan air kapur akan berubah menjadi keruh. Ini menunjukkan adanya titik-titik dalam udara hasil pernafasan. Demikian halnya saat menghembuskan nafas di depan cermin yang bersih, maka akan muncul titik-titik air pada permukaan cermin. Itu menerangkan bahwa salah satu hasil pernafasan adalah pembahasan air kapur yang telah diendapkan, kemudian ditiup, maka endapan air kapur akan berubah menjadi keruh. Ini menunjukkan adanya karbon dioksida CO2 dalam udara hasil pernafasan. Kemudian yang kedua, saat menghembuskan nafas di depan cermin yang bersih, maka akan muncul titik-titik air pada permukaan cermin. Itu menerangkan bahwa salah satu hasil pernafasan adalah air H2O. Jadi jawaban yang tepat adalah C. Soal nomor 10. Ita menanam bunga anggrek di dalam kamarnya. Setiap hari, bunga anggrek itu selalu disiram dan diberi pupuk. Sayangnya, bunga anggrek ini tidak tumbuh subur. Ini dikarenakan pembahasan Ita menanam bunga anggrek di dalam kamarnya setiap hari. Bunga anggrek itu selalu disiram dan diberi pupuk. Sayangnya, bunga anggrek ini tidak tumbuh subur. Ini dikarenakan kurangnya sinar matahari. Jadi jawaban yang tepat adalah D. Soal nomor 11. Fotosintesis merupakan proses pembentukan makanan yang dilakukan oleh tumbuhan autotrof dengan bantuan cahaya matahari. Tumbuhan autotrof adalah pembahasan. Fotosintesis merupakan proses pembentukan makanan yang dilakukan oleh tumbuhan autotrof dengan bantuan cahaya matahari. Tumbuhan autotrof adalah tumbuhan yang dapat membuat makanan sendiri. Jadi jawaban yang tepat adalah B. Soal nomor 12. Gambar tersebut ialah bunga majemuk Adasowa yang merupakan sekelompok kuantum bunga yang terangkai pada suatu ibu tangkai bunga atau pada suatu susunan tangkai bunga yang lebih rumit. Bunga seperti itu dinamakan bunga. Pembahasan. Bunga majemuk ialah sekelompok kuntum bunga yang terangkai pada satu tangkai bunga atau pada suatu susunan tangkai bunga yang lebih rumit. Contohnya, bunga majemuk Adasowa. Jadi jawaban yang tepat adalah B. Soal nomor 13. Proses fotosintesis menghasilkan amilum.
Ini bisa diketahui dari suatu percobaan atau praktikum saat permukaan daun yang terkena cahaya ditetesi larutan titik-titik, warnanya dapat berubah menjadi biru kehitaman. Pembahasan proses fotosintesis menghasilkan amilum. Ini bisa diketahui dari suatu percobaan atau praktikum saat permukaan daun yang terkena cahaya ditetesi larutan iodium. Warnanya dapat berubah menjadi biru kehitaman. Jawaban yang tepat adalah C. Soal nomor 14. Di dalam buah kelapa terkandung titik-titik dan titik-titik yang berfungsi menjadi kesehatan tulang. Selain itu, buah kelapa juga berfungsi untuk mencegah terjadinya pengeroposan tulang atau yang disebut dengan osteoporosis. Pembahasan, di dalam buah kelapa terkandung magnesium dan kalsium yang berfungsi menjaga kesehatan tulang. Selain itu, buah kelapa juga bisa dimanfaatkan untuk mencegah terjadinya pengeroposan tulang atau osteoporosis. Jawaban yang tepat adalah A. Soal nomor 15. Biji tanaman yang ditumbuhkan dalam kondisi gelap tampak lebih tinggi, kecil, dan berwarna hijau pucat. Kondisi ini dinamakan pembahasan. Etiolasi merupakan tumbuhan yang sangat cepat di tempat yang gelap, tetapi kondisi tumbuhan lemah, lebih tinggi, batang tidak kokoh, kecil, dan tampak pucat. Terjadinya etiolasi dikarenakan tidak adanya cahaya matahari. Jadi jawaban yang tepat adalah D. Soal nomor 16. Tumbuhan tersebut mempunyai daun berbentuk piala dengan permukaan dalam yang licin, sehingga bisa menggelincirkan serangga yang hinggap. Serangga ini akan dilumatkan dengan bantuan enzim, sehingga tumbuhan tersebut mendapatkan unsur yang diperlukan. Ini merupakan contoh adaptasi. Pembahasan, adaptasi morfologi merupakan penyesuaian bentuk tubuh makhluk hidup untuk kelangsungan hidupnya. Adaptasi morfologi dilakukan oleh tumbuhan kantong semar. Tumbuhan ini mempunyai daun berbentuk piala dengan permukaan dalam yang licin, sehingga bisa menggelincirkan serangga yang hinggap. Serangga itu akan dilumatkan dengan bantuan enzim, sehingga tumbuhan tersebut mendapatkan unsur yang diperlukan. Jadi jawaban yang tepat adalah B. Soal nomor 17, bakteri pengikat nitrogen yang hidup bersimbiosis dengan tumbuhan polong-polongan adalah pembahasan. Contoh bakteri nitrogen yang hidup bersimbiosis dengan tanaman polong-polongan adalah Rhizobium leguminosarum. Bakteri ini hidup di akar dengan membentuk nodul atau bintil-bintil akar. Jawaban yang tepat adalah A. Soal nomor 18. Antibiotik merupakan obat yang digunakan untuk melawan serangga penyakit yang disebabkan oleh pembahasan. Antibiotik merupakan obat yang digunakan untuk melawan serangga penyakit yang disebabkan oleh bakteri. Jadi jawaban yang tepat adalah B. Soal nomor 19. Protista dibedakan menjadi dua, yakni protista mirip hewan dan tumbuhan. Amoeba, Proteus merupakan protista mirip hewan lantaran titik-titik, sedangkan ganggang atau alga termasuk protista mirip tumbuhan karena pembahasan. Protista dibedakan menjadi dua, yakni protista mirip hewan dan tumbuhan. Amoeba, Proteus merupakan protista mirip hewan lantaran bergerak dengan kaki semu, sedangkan ganggang atau alga termasuk protista mirip tumbuhan karena mempunyai klorofil. Jadi jawaban yang tepat adalah C. Nah, itulah pembahasan latihan soal OSN kita kali ini. Semoga bermanfaat. Mohon dukungannya untuk channel ini dengan cara subscribe, like, dan komen yang membangun. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.